Dalam video ini kita akan membahas tentang jenis transport aktif yang terjadi di dalam sel. Nah, ada proses eksositosis dan juga proses endositosis. Kalau untuk proses eksositosis sendiri dikenal dengan proses pengangkutan bahan yang terdapat di dalam sel melalui pembentukan vesikula. Jadi diangkut dari dalam sel kemudian dibawa keluar. Itu adalah eksositosis. Nah, di sini sudah ada tahapannya. Yang pertama, eksositosis jadi bagaimana mengangkut sesuatu, baik itu partikel yang ada dalam sel untuk dikeluarkan dari sel. Nah, di sini pertama-tama organel sel yang berperan dalam proses transportasi sel itu adalah badan Golgi. Nah, badan Golgi di sini bisa diperhatikan dia akan menghasilkan vesikula atau kantung. Nah, kantung ini yang dia punya tugas untuk membungkus muatan yang mau dikeluarkan dari dalam sel keluar sel. Nah, vesikula ini dia diselubungi oleh protein. Jadi ini ada diselubungi oleh protein. Jadi pertama-tama sebelum partikel akan dikeluarkan dari dalam sel, terbentuk dahulu vesikula yang dihasilkan oleh kantung atau vesikula ini dihasilkan oleh badan Golgi. Tahap kedua, vesikula yang sudah dihasilkan kemudian dia dilepaskan dari badan Golgi dan dia mulai membawa muatan. Di dalamnya terdapat muatan yang mau dikeluarkan dari dalam sel. Yang ketiga, ketika dia mau mendekati membran sel, maka selubung protein yang membungkus vesikula ini akan terlepas. Nah, di dalam sini vesikula ini dia berada bebas di dalam sitoplasma. Sitosol ini adalah cairan sitoplasma yang agak cair, ini cairan sitosol. Kemudian vesikula ini dia akan yang tahap keempat bergabung dengan membran plasma atau membran sel. Dia akan melekat menempel pada membran sel. Nah, di sini terjadi peristiwa evaginasi atau perlekukan membran sel dan ke arah luar, di mana ini akan membantu penyatuan antara vesikula dengan membran sel. Sehingga kalau vesikula sudah menyatu dengan membran sel seperti ini, maka dengan mudah untuk terbentuk saluran untuk mengeluarkan partikel dari dalam sel keluar sel. Nah, pada tahap kelima, muatan keluar melalui membran plasma keluar sel seperti ini, keluar dari sel. Nah, partikel-partikel ini dikeluarkan kemudian kemana? Di dalam tubuh kita, jaringan dia selalu membutuhkan banyak energi, banyak nutrisi, banyak ion untuk aktivitas jaringan. Nah, di sini terjadi distribusi antar sel. Misalkan sel kelenjar, dia akan menghasilkan enzim, kemudian enzim akan dikeluarkan dari dalam sel penghasil kelenjar itu untuk dibawa ke jaringan-jaringan di sekitarnya yang membutuhkan enzim. Contohnya di saluran pencernaan misalnya. Seperti itu. Jadi ini adalah contoh proses eksositosis. Yang berikut proses endositosis. Nah, pada saat ini terjadi perlipatan membran plasma ke arah dalam atau invaginasi untuk memasukkan partikel dari luar sel ke dalam sel. Nah, melalui peristiwa invaginasi. Jadi kalau eksositosis perlekukan ke arah luar, ini adalah peristiwa evaginasi. Kalau perlekukannya ke dalam, itu terjadi pada proses endositosis. Oke. Untuk proses endositosis, bagaimana sel memasukkan partikel ataupun molekul ke dalam sel dengan tahapan yang pertama jadi tidak jauh berbeda dengan yang terjadi pada endositosis. Yang pertama, reseptor menyebabkan selubung protein menempel pada membran. Jadi sama vesikula yang dibentuk di luar sel, kemudian dia akan melekat
pada membran sel. Kemudian di dalam vesikula itu juga sudah mengandung banyak muatan, dan ketika dia menempel pada membran sel, permukaan membran sel, terjadi membran sel mengalami invaginasi atau perlekukan ke arah dalam. Setelah perlekukan ke arah dalam terjadi, maka vesikula yang mengandung muatan itu dia akan dilepaskan di dalam sel. Jadi ini mengandung muatan. Kemudian di sini masih terlihat protein vesikula itu masih menempel. Nah, setelah vesikula ini sudah ada di dalam sitosol atau dalam sitoplasma, kemudian membran protein ini terlepas, lapisan penyangga protein ini terlepas. Dengan sendirinya vesikula ini dia akan bergabung pada tahap keempat, dia akan bergabung dengan organel di dalam sel. Nah, kemudian kemana muatannya ini? Muatannya kemudian dilepaskan di dalam sitosol atau cairan sitoplasma. Kemudian muatan ini baik itu nutrien, molekul ataupun makromolekul akan dilepaskan di dalam sel dan akan digunakan sesuai dengan kebutuhan sel. Jadi biasa yang diangkut ini adalah misalkan lemak, molekul maupun jenis gula karbohidrat untuk digunakan sebagai pembentuk energi di dalam sel. Jadi proses endositosis dan eksositosis ini terjadi, konsepnya itu memasukkan atau mengeluarkan partikel dari dalam sel dan keluar sel, seperti itu. Nah, perbandingan kerja eksositosis dan endositosis. Kalau eksositosis dia membawa keluar, dia mengeluarkan sesuatu dari dalam sel keluar sel. Sementara endositosis dia membawa masuk sesuatu ke dalam sel. Dan peristiwa eksositosis ini dia menyebabkan kerusakan vesikula atau kantungnya itu rusak. Kantung pembungkus muatan rusak. Sementara endositosis dia membentuk kantung vesikula itu tidak rusak. Kemudian kalau eksositosis ini ada pelepasan, contohnya itu ada pelepasan enzim, hormon, protein, dan glukosa untuk digunakan oleh bagian tubuh yang lainnya atau jaringan tubuh yang lainnya. Jadi ini yang diangkut dari dalam sel keluar sel. Sementara endositosis ini proses menerima nutrisi, jadi sel menerima nutrisi. Kemudian dalam peristiwa eksositosis dia juga melibatkan neurotransmitter atau sel-sel saraf. Sementara kalau endositosis ini sel menelan, salah satu contoh juga sel menelan patogen atau virus ataupun bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi ini membantu mencerna. Kemudian kalau eksositosis ini sel-sel berkomunikasi dengan sistem kekebalan tubuh, sehingga kalau sesuatu yang mau dia keluarkan, dia berkomunikasi dengan sel-sel di dalam tubuh, sehingga menghindari terjadinya kasus infeksi di dalam sel dari patogen. Yang berikut, eksositosis juga dia membantu mengeluarkan sampah dari dalam tubuh. Misalkan ada racun yang ada di dalam sel-sel hati, dikeluarkan melalui proses eksositosis, dikeluarkan ke darah, kemudian darah akan membawanya ke ginjal dan ginjal akan mengeluarkannya dari dalam ginjal bersama urin. Oke. Yang berikut, jenis endositosis. Jadi ada jenis endositosis itu ada fagositosis dan juga ada pinositosis. Nah, untuk endositosis ini yang jenis fagositosis ini contohnya ketika sel menelan partikel padat yang besar. Nah, fagositosis ini biasa terjadi juga pada sel-sel amuba, pada amuba. Namun, contoh konkret fagositosis yang terjadi pada tubuh kita yaitu sel menelan
kuman ataupun patogen, bakteri, virus, dan dia menghancurkannya. Jadi sel-sel yang melakukan proses endositosis paling besar dalam tubuh kita adalah sel darah putih untuk dia memakan kuman. Kemudian ada pinositosis. Pinositosis yaitu ini terjadi ketika sel melakukan sama pada memakan kuman juga pada sel-sel atau mengeluarkan racun dari tubuh, misalkan pada sel makrofag di hati. Kemudian ada sel epitel pada usus. Kemudian ada endositosis yang di berantai reseptor. Nah, ini maksudnya ketika pengangkutan akan terjadi, maka vesikula yang berkumpul itu dia dilapisi oleh protein. Kemudian dia akan membentuk vesikula transport yang terjadi pada endositosis umumnya seperti yang sudah dijelaskan. Kemudian baru ditransfer keluar dari ditransfer oleh sel. Oke, jadi begini terjadinya proses fagositosis dan juga proses pinositosis. Yang pertama ini terjadi proses pinositosis. Pinositosis itu juga dengan kata lain, ini ada peristiwa pinositosis, ini peristiwa fagositosis. Kalau pada pinositosis yang paling membedakannya itu adalah yang dimasukkan atau yang dicerna oleh sel adalah partikel berupa cairan yang masuk. Jadi ini seperti cairan yang masuk ke dalam sel seperti ini, kemudian dicerna oleh sel. Kemudian kalau fagositosis ini biasa disebut dengan proses makan sel, karena yang dicerna oleh sel itu partikel yang berbentuk padat. Jadi ada perlekukan pada membran sel seperti ini, kemudian partikel akan masuk ke dalam sel kemudian dicerna seperti ini. Kemudian sisa pencernaannya ini langsung dikeluarkan dari di dalam sel melalui peristiwa eksositosis. Jadi dia masuk secara endositosis tapi dia keluarnya melalui eksositosis. Nah, perbedaan pinositosis dan fagositosis ya seperti tadi. Kalau pinositosis yang masuk itu partikel berupa cairan, sementara kalau fagositosis itu berupa partikel padat. Oke. Kemudian proses pinositosis ini dapat terjadi tanpa mengganggu sitoplasma sel. Sementara kalau fagositosis dia bisa mengganggu ataupun tidak mengganggu sitoplasma sel. Kenapa? Karena fagositosis ini yang dia masukkan adalah partikel berukuran besar atau padat. Jadi bisa juga dia mengganggu, bisa juga dia tidak mengganggu. Kemudian kalau pinositosis vesikel atau kantung yang terbentuk untuk membawa masuk partikel itu ukurannya lebih kecil. Sementara kalau fagositosis ukuran partikelnya itu padat, jadi otomatis dia membutuhkan vesikula yang berukuran besar. Seperti itu perbedaannya. Nah, itu jadi kesimpulannya dari penjelasan dalam video ini adalah proses eksositosis dan endositosis merupakan contoh dari transport yang menggunakan energi atau transport aktif. Dan kalau proses eksositosis sendiri itu proses mengeluarkan partikel dari dalam sel dengan bantuan terbentuknya perlekukan dinding sel ke arah luar, yaitu evaginasi. Sementara kalau endositosis ini perlekukan membran sel ke arah dalam atau invaginasi karena mau memasukkan sesuatu ke dalam sel. Nah, endositosis ini ada beberapa jenis, yaitu contohnya fagositosis dan pinositosis. Namun perbedaannya, kalau fagositosis yang masuk ke dalam sel itu partikel padat yang ukurannya besar, sementara pinositosis yang masuk ke dalam sel itu ukurannya lebih kecil dan biasanya berupa cairan. Nah, demikian penjelasan tentang
transport aktif.